Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian pada maghrib hari ini, izinkan saya menyampaikan bahwasanya harusnya yang mengisi pada maghrib beliau Ustaz Iqbal, tetapi beliau berhalangan hadir. Kemudian beliau meminta untuk menggantikan saya untuk mengisi kajian seperti biasa setelah pada sholat maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita kemudahan-kemudahan sehingga setiap apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, semoga menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Dan tentunya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Betul? Kalau kita tidak meyakini bahwasanya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita hidupnya sepenai dewe kalau kita tidak meyakini atau iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan nikmat Islam supaya kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya ibadah yang mana ibadah ini nggak perlu modal. Ibadah ini nggak perlu modal, cuma perlu pemahaman ilmu saja. Boten ngake duit. Nggih napa niku? Salat. Allah berikan kita kenikmatan berupa bisa melaksanakan sholat. Yang mana sholat ini itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu nikmat sholat, bisa melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Kemudian ibadah puasa itu tentunya tidak memakai uang Bapak Ibu, tetapi harus memakai dengan ilmu. Ibadah sholat tapi tak punya ilmu pripun saboten bertakbir kok langsung sujud. Nah, ini perlu ilmu Bapak Ibu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah ilmu pemahaman tentang ibadah-ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah ghair mahdhah maupun ibadah mahdhah, maka kita harus benar-benar untuk menjalankannya. Kemudian Allah juga memberikan kesehatan. Kalau
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mencabut nikmat sehatnya itu, kita pripun Bapak Ibu? Nyaman boten? Boten nyaman, nggih. Kayak pilek, penyakit watuk, nggih, boten nyaman. Nah, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan itu sangat penting ya, terutama ketika kita menjalankan ibadah, menjalankan suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatul hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, pemimpin kita ketika kita di hari akhir nanti. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau menjelang wafat, arwahnya mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu meninggalkan 2 pusaka. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya, ya untuk kita semua ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu peninggalan Nabi Muhammad SAW untuk hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pas banget malam ini adalah momentum yang mana momentum ini tidak diberikan oleh para nabi-nabi yang lain. Tentunya kalau kita berbicara bulan Muharram, kita pasti diingatkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita berada di bulan Ramadan, ada satu malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan, yaitu nuzul Quran, turunnya Al-Quran, penuh berkah. Dan tentunya bulan Ramadan bentar lagi, tinggal hitung berapa hari lagi, 1 bulan lagi, insya Allah 1 Maret sudah melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini tentunya kabar gembira kepada kaum muslimin. Ketika bulan Ramadan sudah datang, maka kita harus mempersiapkan, ya, terutama mempersiapkan apa? Pakaian kita, sedekah kita, kemudian parcel, ini terutama ya, ketika menjelang akhir Idul Fitri, soft di masjid itu bukan semakin ke belakang, tetapi malah semakin maju. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terkait dengan di bulan Zulhijjah, kita diingatkan peristiwa ibadah kurban, ibadah kurban. Kemudian ketika kita bicara di bulan Syawal, maka kita diingatkan kemenangan umat Islam, yaitu apa? Hari Idul Fitri, yang mana seluruh kaum muslimin ketika sudah tiba hari raya Idul Fitri, maka semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita membuka lembaran baru. Kemudian ketika kita berbicara tentang di bulan Rabiul Awal, ya, apa Bu Pak momentum di bulan Rabiul Awal ini? Nah, kita momentum yang bersejarah di bulan Rabiul Awal. Nah, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini peristiwa yang sangat
luar biasa, yaitu di bulan Rabiul Awal. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hari ini sudah masuk di bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini juga mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Peristiwa yang sangat luar biasa yang mana Nabi dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad itu tidak mengalami peristiwa tersebut. Gini apa peristiwa ini pun? Isra wal Mi'raj, ya. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini sangat luar biasa, sangat dahsyatnya hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah terindah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kemarin kita masuk di bulan awal Rajab, kemudian ini di penghujung bulan Rajab, kemudian besok kita masuk ke bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban kita masuk ke bulan Ramadan, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika memasuki di bulan Ramadan. Okay? Apa doanya? Doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Moga kita ulangi sarang-sarang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ketika datang yang di bulan Rajab. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat istimewa. Nggih punika peristiwa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih punika peristiwanipun Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj itu artinya apa, Bapak Ibu? Baik, kalau Isra wal Mi'raj itu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama Isra, okay? Isra itu perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Niku Isra, okay? Kemudian kalau al-Mi'raj atau Mi'raj itu secara bahasa naik. Maksudnya naiknya pripun Bapak Ibu? Naiknya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada peristiwa apa di Sidratul Muntaha ini? Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, okay, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku berdakwah, menyampaikan agama Islam. Dakwahnya teng pundi? Dakwahnya di Makkah, okay. Pertama di Makkah dulu. Ketika berada di Makkah, Nabi menyampaikan agama Islam, akan tetapi penduduk Mekah itu sebagian tidak menerima ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, Nabi itu di diolok-olok,
tapi tidak dilempari, dihina, bahkan sampai mau dibunuh oleh kaum Quraisy. Kemudian Nabi berdakwah lagi menuju ke kota Taif. Ngerti sih Bapak Ibu kota Taif? Pun nanti menikah? Derek, kalau lagi derek dulu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Islam di negeri Taif atau di kota Taif, Nabi Muhammad justru tidak disambut dengan tola'al badru alaina dan seterusnya. Tidak disambut seperti itu. Apa yang disambut untuk Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad datang ke Taif? Nabi Muhammad justru dilempari dengan batu, dilempari dengan kayu, dilempari dengan kotoran, kemudian dilempari dengan tulang unta sampai kaki Nabi itu berdarah. Bayangkan Bapak Ibu, itu sekelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau peristiwa tersebut itu terjadi kepada kita. Kinten-kinten nesu apa mboten Ibu? Tok nesu wis dionehi nggo mulut. Ngejak. Tapi apa yang dibalas oleh Nabi? Apakah Nabi membalas melempar? Apakah Nabi mengambil kayu kemudian memukul kaum penduduk Taif? Tidak Bapak Ibu. Justru ketika Nabi Muhammad kakinya berdarah, Nabi Muhammad mengumpat di suatu bukit, mengumpat di suatu bukit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya Nabi ini sedang dalam keadaan sedih. Bayangkan, ketika Nabi bersembunyi di suatu bukit, kemudian salah satu malaikat penjaga bukit tersebut atau gunung tersebut itu bilang kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagaimana kalau Allah mengizinkan kepadamu untuk mengangkat gunung-gunung dan bukit ini untuk menghamparkan kepada penduduk Taif?" Kemudian kata Nabi apa? Apakah Nabi bilang, "Ya wis ono apa-apa, hanguskan saja penduduk Taif"? Tidak Bapak Ibu. Nabi katakan, "Jangan dulu, mengko sike penduduk Taif niku burung ngerti aku, belum tahu." Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan yang terbaik untuk penduduk Taif. Agar apa? Agar masuk dalam Islam. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah peristiwa di Taif, Nabi Muhammad pada malam hari Nabi Muhammad itu sedih Bapak Ibu. Kenapa sedih? Karena ada dua orang yang beliau cintai, yaitu meninggalnya Siti Khadijah, kemudian setelah meninggalnya Siti Khadijah, meninggalnya paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinten Bapak Ibu? Paman Nabi sinten? Abu Thalib. Siti Khadijah sangat kaya raya Bapak Ibu. Dia membela Nabi, mendukung Nabi, mengeluarkan harta-hartanya untuk Nabi Muhammad, untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam. Itu Siti Khadijah, ya, mempunyai banyak harta, kemudian hartanya habis untuk ke jalan agama Islam, diberikan, didukung, disupport.
Kemudian kisahnya Abu Thalib, paman Nabi, dia itu paman Nabi tidak masuk Islam ketika wafat, ya. Sampai wafat Abu Thalib ini tidak masuk Islam. Nah, Abu Thalib ini paman Nabi itu seorang yang ditakuti di penduduk atau kaum Quraisy. Ditakuti Abu Thalib ini. Nah, rencana kaum Quraisy itu ingin menculik Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad, akan tetapi digagalkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu premannya penduduk Mekah, paling kedel dewi. Wahai Muhammad, ketika kamu dipukuli, diejek-ejek oleh kaum Quraisy, maka aku yang terdepan, aku ngarep dewe. Bayangkan, pamannya begitu cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah pamannya Nabi Abu Thalib itu meninggal, kemudian Nabi Muhammad sempat sedih, duduk, kemudian dapat kabar, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini tentunya kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat tidak masuk akal, ya? Tidak masuk akal, tidak bisa dipikir oleh manusia, tetapi bisa dirasakan, bisa dilihat dengan keimanan. Otak kita tidak mampu, Bapak Ibu. Mosok dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram kemudian menuju ke Masjidil Aqsa itu hanya semalam. Kaum Quraisy gak percaya. Mosok sih Nabi itu Isra Mi'raj menuju Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya satu malam saja. Bahwasanya para pedagang kaum Quraisy itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu 2 bulan. Nah, ini yang dialami Nabi Muhammad SAW yang menikah 1 malam. Ketika itu malaikat Jibril turun, ya? Malaikat Jibril turun, kemudian memberi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Waalaikumsalam." Gimana Jibril? Ada apa? Aku diperintahkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, dan Nabi Muhammad engkau dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika itu Nabi bersedia. Kemudian Nabi bingung, pakai apa aku jalan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa? Masa jalan kaki, masa pakai unta? Kemudian malaikat Jibril menyiapkan satu hewan, ya, yang mana hewan ini super kilat, cepatnya lebih dari cahaya, cepatnya lebih dari motor GP, ya, cepatnya lebih dari Tamiya, sangat kilat. Dibunikor namanya buruk, ya, hewan buruk kendaraan Nabi Muhammad untuk menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad menaiki buruk. Buruk itu dari kata barkun, Bapak Ibu, ya. Barkun itu kilat, super kilat, cahaya sampai kalah dengan buruk tersebut. Intinya kita tidak bisa membayangkan, karena kita tidak bakal bisa. Mosok sih ono hewan buruk secepat cahaya. Nah, tapi kita bisa yakin dengan keimanan. Singkat cerita, Nabi Muhammad menaiki buruk, kemudian
kemudian menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika itu Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat-malaikat pada turun ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mimpin sholat, menjadi imamnya para nabi dan para malaikat. Bayangkan, menjadi imam, makmumin para nabi dan para malaikat. Kemudian setelah Nabi selesai memimpin sholat, Nabi ditawari 2 gelas, ya, oleh malaikat Jibril. Nah, 2 gelas ini itu yang pertama isinya air susu, kemudian yang kedua itu isinya khamr, ya, yang memabukkan. Kemudian Nabi Muhammad disuruh pilih oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ini ada 2 gelas. Maka kamu milih apa yang kamu mau milih, minum apa? Khamr, ada susu. Kemudian Nabi Muhammad minum susu. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah selesai minum susu, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, engkau benar. Maka hamba-hambamu akan diberikan hidayah dan akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Nabi Muhammad memilih khamr, Bapak Ibu, coba bayangkan. Nabi Muhammad minum, kemudian apa yang terjadi? Mabuk, ya? Karena minum khamr itu, ketika sudah minum khamr, maka akalnya akan hilang, melakukan sempoyongan. Apalagi kalau tunggu sholat, maka tidak sah, ya? Kalau tentang minum khamr kemudian melakukan sholat. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Muhammad sudah memilih dan meminum 1 teguk susu atau 1 gelas susu, kemudian Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum peristiwa Nabi Muhammad Mi'raj, ya, Nabi Muhammad dicuci dulu. Napa nih Bapak Ibu? Napa? Hatinya dicuci dulu, dibelah oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci menggunakan air Zam-Zam, ya. Kemudian dicuci sampai bersih, karena dicuci tersebut itu menghilangkan kotoran-kotoran, contohnya dengki, iri, sombong, dan lain sebagainya. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan lagi oleh malaikat Jibril. Dimasukkan, kemudian sudah selesai suci, kemudian Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, sebelum masuk ke Mi'raj Sidratul Muntaha, makna dari pencucian hati tadi bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya sebelum kita menghadap pangeran, ya, sebelum kita menghadap pangeran atau sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan apa? Wudu dulu, suci dulu, ya. Kalau kita sudah mengambil air wudu, sudah keadaan suci, maka kita baru menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan kita tinggalkan, semua aktivitas, pekerjaan, dagang, jual, dan itu kita tinggalkan. Kita hanya fokus saja menghadap ke pangeran hanya 5 menit. Kita diberikan oleh Allah berapa jam Bapak Ibu? 24 jam. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat zuhur saja, itu kira-kira berapa menit kita habis sholat zuhur ini? 5 menitan sih. Kita 5 menitan sudah selesai sholat zuhur. Kemudian sholat asar kita juga butuh waktu 5 menit. Sholat maghrib kita juga butuh waktu 5
5 menit. Sholat isya 5 menit. Sholat subuh 5 menit. Sudah berapa Bapak Ibu? Berapa? 25 menit. Ibaratkan kita bulatkan setengah jam. Setengah jam itu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia Bapak Ibu sering lupa, sering males, pose nunggu nak wis komat, pose nunggu nak wis jam 2, pose nunggu nak wis setengah 6. Nah, sering ditunda-tunda. Nah, akhirnya orang sih gitu. Oh iya, aku harus sholat duhur di jamak ning asar. Oh iya, aku harus sholat asar di jamak ning maghrib. Kok uripe kowe ngono iki? Gampang banget. Gampang ki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh dijamak ketika kita sedang dalam keadaan darurat atau sedang dalam safar, perjalanan, keadaan sakit, itu boleh dijamak, tapi jangan pura-pura sakit. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan mi'raj, ya, mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, niku Nabi ketika naik, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi tidak sendirian. Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian sampai pintu pertama, okay. Sebelum masuk ke pintu pertama itu Nabi bertemu dengan penjaga langit, penjaga pintu langit. Kemudian bertemu, wahai malaikat penjaga langit bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ada apa kamu di sini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, aku mau mengantarkan Muhammad untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibukakanlah oleh malaikat tersebut. Setelah dibukakan pintu langit pertama, Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama, yang mana bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam itu bapaknya awak dewi. Bapaknya awak dewi. Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Ketika bertemu dengan Nabi Adam, khalifah pertama di muka bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, itu Nabi Adam tersenyum, ya, menengok ke kanan. Nabi Adam tersenyum, bahagia. Kemudian ketika Nabi Adam menengok ke kiri, Nabi Adam ini sedih Bapak Ibu, nangis. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kenapa kamu menengok ke kanan tersenyum, menengok ke kiri kamu menangis? Kemudian Nabi Adam menjawab, karena aku menengok sebelah kanan, keturunanku masuk ke dalam surga. Indah, mudah-mudah. Kemudian setelah aku menengok ke kiri, banyak sekali keturunanku yang masuk ke dalam neraka. Ada orang masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad melihat orang tersebut itu membawa batu dari neraka besar, kemudian dihancurkan ke kepalanya sampai kepalanya itu pecah. Bayangkan Bapak Ibu. Kemudian Nabi Adam nangis, Nabi Adam sedih, keturunannya masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril masuk ke dalam langit yang kedua, yaitu bertemu dengan Nabi Isa. Ya? Bertemu dengan Nabi Isa. Kemudian ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini postur tubuhnya itu seperti bulan purnama. Kita tidak bisa membayangkan. Ya?
Kemudian langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu mempunyai mukjizat, beliau itu pandai membaca, kemudian pandai menulis. Itu Nabi Idris. Kemudian langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu pandai berbicara dan pandai berdebat. Itu Nabi Harun. Kemudian langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa itu apa? Tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan, dan lain sebagainya. Kemudian langit ketujuh, nah Nabi Muhammad bertemu kepada Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad melewati langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke Baitul Ma'mur. Kalau di dunia Baitullah, rumah Allah, masjid, Mekah, majelis ilmu dan lain sebagainya. Tapi kalau di langit itu Baitul Ma'mur, yaitu penjaganya para malaikat. Ribuan malaikat bertawaf ke dalam Baitul Ma'mur. Kemudian para malaikat itu bertawaf sampai 70.000 malaikat bertawaf di dalam Baitul Ma'mur. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, ketika itu Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Nah, setelah Nabi mengucapkan salam kepada Allah, Nabi Muhammad juga menjawab atau mendoakan. Allah menjawab salam dari Nabi. Allah menjawab salam dari Nabi. Allah mendoakan Nabi dengan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Setelah Allah menjawab salam dari Nabi, Nabi juga menjawab salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dipunika Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Nabi berjumpa dengan Allah, ikut mendoakan kita, hamba-hamba yang soleh. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi bahwasanya untuk melaksanakan sholat pertama dipunika 50 rakaat. Kemudian Nabi kembali lagi bertemu dengan Musa. Wahai Nabi, apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat sehari 50 kali. Kinten-kinten kuat boten Bapak Ibu? Sehari 50 kali. Kita tidak bisa bekerja, hanya kita ibadah. Setelah tahiyat selesai ibadah lagi, tahiyat selesai ibadah lagi selama 50 kali. Kemudian Nabi kembali lagi, disuruh Nabi Musa, wahai Nabi, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menghadap kepada Allah,
ya Allah, sungguh umatku ini tidak akan mampu 50 rakaat. Kemudian jika cerita Allah Subhanahu wa taala memberikan sholat jumlah rakaatnya 5 rakaat, 5 waktu, 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, niku sehingga diterima oleh Nabi Muhammad dan Allah sudah meyakini tentang sholat 5 waktu tersebut. Akhirnya Nabi pulang, turun diantar oleh malaikat Jibril untuk menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Akan tetapi penduduk Mekah, kaum Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak percaya dengan peristiwa adanya Isra Mi'raj. Kita kurang berapa menit? 2 menit ya. 2 menit Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu syair yang mana insya Allah mudah dihafal. Ini viral nih Bapak Ibu, sudah viral di berbagai media. Ini penikah saya bacakan. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya sejarahnya masih panjang ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu lagi saya akan menyampaikan terkait prosesnya setelah Nabi Isra wal Mi'raj, peristiwa kejadian di Mekah dan Madinah itu seperti apa, insya Allah nanti akan saya sampaikan. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kurang lebih mohon maaf.